Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal shalihan inna muqin. Shadaqallahul azim. Yang sama-sama kita hormati Bapak Wakil Wali Kota, Bapak Haji Ayat Cahyadi, SSI, Bapak Camat Rumbai Barat yang hadir pada hari ini, Bapak Kepala Dinas Pendidikan yang diwakili oleh Ibu Kabid, kemudian ada jajaran di bawahnya, Bapak Kasih dan staf yang sempat hadir, kemudian Bapak Kepala SDN 49 Pekanbaru dan jajaran majelis guru yang dirahmati Allah. Tadi saya sudah dibisiki oleh protokoler yang lebih dari 15 menit, Pak. Kemana langsung turun nah, nambah Pak. Nah, oke, tidak lebih dari 15 menit. Kalau lebih sedikit apa? Pertama-tama mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin anak-anak terlibat dalam ceramah ini. Pertama-tama mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dijawab. Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalian harus terlibat. Nah, kenapa kita harus bersyukur kepada Allah? Bagaimana cara bersyukur kepada Allah? Apa itu bersyukur? Bersyukur itu kalau hubungan kita antar sesama manusia, hablum minan nas, identik dengan berterima kasih. Pak Ayat juga sebagai seorang ustadz, saya tahu senior saya, mohon koreksi kalau jika saya salah ya. Identik dengan bagaimana kita merasa senang terhadap apa yang sudah dikaruniakan dan diberikan Allah kepada kita untuk hidup dan kehidupan kita sehari-hari. Mulai dari nikmat sehat, mulai dari nikmat sempat sehat dan kehidupan. Ini acara kita ini tidak akan jadi, tidak akan berarti apa-apa kalau Pak Wakil Wali Kota, Pak Haji Ayat tidak sempat ke sini. Karena beliau disempatkan oleh Allah, ada langkah kaki mengayunkan tangan, berwasilah pakai mobil dan protokol ke sini sampai di masjid, di sekolah yang kita cintai ini kesempatan dari Allah. La haula wala quwwata illa billah. Tak mungkin Pak Wakil Wali Kota hadir di sini kalau tidak ada izin sempat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, nikmat kesehatan. Berapa banyak saat ini pejabat-pejabat yang terbaring di rumah sakit, baik karena penyakit yang kebanyakan COVID dan lain-lain, asam urat, asam lambung dan sebagainya. Tapi Pak Wakil Wali Kota kita saya lihat begitu bugar. Bahkan tadi saya mikir, ini Pak Ustadz double ini hari ini. Karena memang beliau kita tahu memang luar biasa kalau di bidang dakwah. Nah, jadi saya mungkin tidak menambahkan, tetapi juga bukan beraksud mengurangi, tidak, tapi mungkin di porsi ceramah karena sudah saya terlanjur diundang, saya tambahlah sedikit-sedikit nanti ya Pak ya. Kemudian nikmat yang tak kalah pentingnya adalah bagaimana kita mensyukuri kita yang masih hidup. Saya membacakan ayat tadi. Ada satu rumahnya sempit, tak seperti halaman SD 49, tak seperti rumah dinasnya Pak Wakil Wali Kota dan Pak Wali Kota. Nah, kalau itu permasalahannya mudah mengatasinya. Dipanggil Abu Nawas, wahai Abu Nawas ke sini sebentar. Ini persoalan serius ini. Warga kita ada yang sehari-hari itu pingsan saja. Ayo kita obati. Nah, kata Abu Nawas, besok kau suami
masukkan 10 ekor kambing ke rumahmu, lihat reaksi istrimu. Apa yang terjadi kemudian? 10 ekor kambing di rumah yang sempit, Pak Ustaz, Pak Kepala Sekolah dan Pak Kadis, Pak Camat, bayangkan rumah sempit diisi 10 ekor kambing, ya tambah mampetlah suasana, tambah pingsan. Mengadu lagi kepada Khalifah, wahai Khalifah, wahai Abu Nawas, ini persoalan ini tidak dicarikan masalah, saya kayaknya digurau-guraukan. Serius, tidak nih bantu saya, seperti itu. Serius. Apa reaksi istrimu? Tambah pingsan. Nah, besok sekali lagi kau tambahkan 90 ekor kambing. Kan 10 tadi baru Pak saya. Ditambah lagi 90 ekor kambing. Apa yang terjadi? UGD langsung istrinya. Nauzubillah. Nah, pamungkas yang terakhir dari Abu Nawas, kalau kau masih mau mendengarkan apa yang Sultan, yang Raja titahkan dan saya sampaikan, tolong diamalkan. Besok pagi keluarkan semua kambing-kambing yang ada di rumahmu yang sempit itu. Jadi pagi-pagi itu Pak lama nyapu, dikeluarkanlah semua kambing yang ada di rumah itu. Apa kata istrinya begitu pulang dari rumah sakit? Oh bang, kenapa mau ke sana? Artinya apa? Pertanyaannya saya kepada kita semua yang hadir di sini, apakah 1-2 hari itu sempat merenovasi rumah untuk membuat rumah lebih besar? Tidak. Apakah desain rumahnya diganti, diubah? Tidak. Yang diubah itu adalah persepsi sang bini tadi yang sering pingsan karena merasa rumah sempit. Ketika berhadapan dengan kambing banyak, rumah itu sempit. Ketika kambingnya dikeluarkan, rumah menjadilah. Jadi kalau ada perasaan bapak ibu yang sempit-sempit, tolong keluarkan kambing-kambing yang ada di kepala kita. Ya, bersyukurlah. Kita bersepeda masih banyak orang jalan kaki. Kita naik mobil masih banyak orang naik Honda, itu pun kredit. Nah, jadi kalau bersyukur ini tak akan selesai-selesai. Baik, kita lanjutkan selawat kepada Rasulullah SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saya akan singgung sedikit kenapa kita mesti berselawat kepada Nabi. Kita perpendek saja. Nabi ini kan maksum, terbebas dari dosa sekarang, dosa yang akan datang, dan dosa yang telah berlalu. Lalu kenapa kita mesti berselawat? Kita harus menabung. Suatu saat nanti kita butuh pertolongan atau syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, begini, dalam sebuah hadis hasan Rasulullah berkata, "Idza mata banu Adam in qata'a amaluhu illa min salasin." Ketika orang Rumba ini Pak SDT 49 ini ada yang meninggal, selesai, tamat semua. Tak ada lagi amal ibadah yang bisa pahalanya mengalir. Kecuali 3. Pertama, sedekah jariyah. Nah, ini dia ajang kita bersedekah. Sedekah jariyah itu sedekah yang meninggalkan bekas. Kalau memberikan air, memberikan makanan sampai di toilet kan prosesnya habis. Tapi kalau kita sedekah 2 sak semen, selama musola ini dipakai, selama bangunan ini digunakan untuk kemaslahatan dengan ibadah, itu pahalanya akan terus mengalir kepada kita walaupun kita sudah mati nanti. Tapi pertanyaannya, mungkinkah kita banyak-banyak bersedekah jariyah di saat kredit macet banyak? Di saat hutang-hutang kita belum lunas, di saat guru-guru mungkin jangan tersinggung ya Bapak Ibu, SK mungkin tidak ada ya. Bagaimana? Mungkin kita sulit untuk bersedekah jariyah. Yang kedua kata Nabi, kalau kita free, tidak bisa sedekah jariyah, yang kita harapkan itu adalah ilmu yang bermanfaat. Nah, ilmu yang bermanfaat itu tentu ilmu agama. Pak Wakil Wali Kota kita punya ilmu agama, Ustadz punya ilmu agama. Bagaimana dengan kita? Bisa jadi nanti kita tidak dapat yang cukup untuk menyelamatkan kita. Yang terakhir, ini yang paling masalah generasi saat ini. Awaladun solihun yadumulah, anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Wahai orang tua sekalian, mungkin tak anak-anak kita ini nanti bakal mensolatkan kita, mereka sebagai imamnya? Bahkan mengajikan Yasin di saat kita meregang nyawa, kita mendekati sakratul maut, mungkin tak? Hanya Allah yang tahu. Karena kita lihat ada 2 orang anak kita tadi yang luar biasa. Ini bukan SDIT, saya tahu ya Pak. Luar biasa, ini luar biasa. Ini biasanya program SDIT, tapi ini SD negeri biasa, tapi luar biasa. Tepuk tangan dulu. Ya, sudah hafiz beberapa juz. Alhamdulillah, tinggal kita sempurnakan menjadi penuh. Ya. Tapi melihat kondisi dan keadaan sekarang, kemungkinan besar anak-anak ini digiring oleh teknologi, oleh kondisi sosial media yang ada di sekeliling mereka. Baru lahir Pak, baru lahir, umur 2 jam sudah dihadapkan sama kamera handphone. Jadi wajar kalau umur 2 tahun mereka belum bisa baca, tapi mereka bisa main game di handphone, bisa mengoperasikan, bisa mengotak-atik setup di handphone. 2 tahun.
padahal belum bisa baca. Ini luar biasa. Mungkinkah mereka jadi anak-anak yang soleh? Wallahu a'lam bishawab. Kita doakan semoga anak-anak Rumbai menjadi anak yang soleh, amin. Semoga anak-anak 49 menjadi anak yang soleh solehah, amin. Kalaulah 3 ini misalnya kita tidak dapat, yang kita tunggu itu adalah syafaat dari Rasulullah, syafaat dari Nabi kita. Nah, bagaimana syafaat Rasulullah akan mengalir ke kita ketika kita ya pelit bersalawat? Logika sederhananya seperti itu. Tapi mudah-mudahan kita tetap akan selamat dunia akhirat, tetap menjadi pengikut setia Rasulullah selama hayat di kandung badan dan kita husnul khatimah. Amin. Baik kaum muslimin dan muslimat, Pak Wali Kota, Pak Wakil Wali Kota yang dirahmati Allah. Karena sudah dibatasi waktu tadi, saya hanya ingin menyampaikan 2 hal saja. Pertama, peristiwa Isra Mi'raj ini dilatar belakangi, sudah diulas panjang lebar oleh Pak Ayat tadi. Yang pertama sebenarnya Rasulullah mengalami kondisi di mana pada tahun 10, tahun 11, tahun 12 kenabian itu Rasulullah ditimpa banyak musibah. Di antara musibah besar yang dialami beliau adalah terkenal dengan Amul Husna, tahun bersedih. Yaitu Siti Khadijah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khadijah ini siapa? Khadijah ini adalah permaisuri, istri beliau. Bagaimana Khadijah itu tampil ke hadapan publik saat itu sebagai perempuan tercantik dan terkaya di Jazirah Arab. Ketika mau meninggal, meminta sehelai kepan pun, kain kafan pun diminta sehelai kepada Rasulullah. Khadijah malu. Bayangkan begitu miskinnya di akhir hayat. Kenapa? Kalau enggak karena itu mungkin Islam enggak sampai ke 49 Pak. Begitulah hebatnya Siti Khadijah. Saat ini Siti Khadijah dipanggil Allah. Yang kedua, Abu Talib. Abu Talib itu preman, baga, hebat. Memang tidak sempat Islam sampai akhir hayat. Tetapi ketika ada orang yang mau sedikit mengganggu Rasulullah, saya berhadapan dengannya. Sekarang Abu Talib dipanggil oleh Allah. Gimana Rasulullah tidak sedih? Hikmahnya ada. Saya ingin mengajak kita semua, kadangkala kita abai terhadap saudara-saudara, tarik kerabat terdekat kita. Kenapa? Karena terlalu baik dengan orang. Rasulullah saja ketika kehilangan saudara-saudara terdekatnya begitu terpukul. Bagaimana dengan kita? Kadangkala deklah elok dengan orang, lupa dorsana awak. Deklah terlalu elok dengan guru-guru di sekolah lain, lupa perhatikan guru-guru kita di SD 4 sih. Mudah-mudahan tidak seperti itu. Nanti yang pertama. Yang kedua, yang tak kalah pentingnya adalah Rasulullah ini sesuai yang disampaikan Pak Ayat tadi, menjemput sholat. Kalau perintah zakat, perintah haji dan umrah ke Baitullah, perintah yang lain-lain itu cukup lewat wahyu, ini lewat dijemput langsung oleh Rasulullah. Artinya apa anak-anakku sayang? Sholat itu sesungguhnya penting dan super penting. Amal yang pertama akan dihisab oleh Allah itu adalah amalan sholat. Bagaimana sholatmu? Nah, oleh sebab itu kepada anak-anak, ini tidak kepada ibu bapak sekalian ya, Bang Asri menyampaikan sholatlah, belajar sholat dari kecil. Karena kalau sholat ini kadang-kadang ditinggalkan mungkin oleh orang tua kita, oleh tetangga-tetangga kita, itu sebenarnya rumusnya sederhana, tidak terbiasa sholat dari kecil. Nah, kalau terbiasa sholat dari kecil, insya Allah sholat itu akan menjadi sebuah kebiasaan, akan menjadi rutinitas yang perlahan secara akidah dan kebenaran nanti akan kita ilhami dari dalam batin masing-masing dan kita jadikan kebutuhan hidup dan pengabdian kepada Allah. 2 itu saja yang bisa saya sampaikan karena waktu sungguh sangat terbatas. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Dan kepada kita semua, mari kita berlomba-lomba untuk bagaimana musola ini cepat berdiri. Betul ya Pak ya? Cepat berdiri, kemudian selesai dan dipakai sehingga amal jariah tadi bisa kita wujudkan. Billahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.